Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Laqad amara bitikhadi wa ta'awuni wa naha tafarruqa wa tanazu'a fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sama-sama Ibu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Angkat tangan sejenak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, tidak ada daya kekuatan kami untuk melakukan apapun kecuali mutlak semua atas izin, pertolongan, bimbingan. Terima kasih ya Allah yang telah memudahkan langkah kami. Engkau pilih kami di antara sekian hamba-hambamu menjadi tamu-tamu pilihanmu. Dimudahkan langkah kami untuk datang ke rumahmu, duduk untuk mendengarkan nasihat-nasihatmu, duduk untuk berkumpul dengan orang-orang yang sama memiliki tujuan untuk mencari keridhoanmu. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memberikan kemudahan ini. Allah, lembutkan hati kami, lembutkan hati kami sebagaimana Engkau lembutkan tanah yang gersang dengan air hujan. Tanam dan tumbuhkan di hati kami kecintaan kepada Engkau, kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada saudara-saudara mukmin, jauh lebih besar daripada kecintaan kami kepada yang lainnya. Allahumma ya Karim ya Rahman, beri kami kekuatan istiqomah dalam ketaatan, beri kepada kami kemampuan untuk bertahan dalam kebaikan di sisa-sisa usia hidup kami. Allahumma ya Karim ya Rahman, bantu hijrah kami. Kami betul-betul ingin berubah menjadi lebih baik. Bantu diri kami agar hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, hari besok lebih baik daripada hari ini, sehingga saat kami berjumpa dengan Engkau, sebuah perjumpaan yang indah. Engkau senang bertemu dengan kami dan kami pun bahagia berjumpa dengan Engkau. Allah, jadikan perkumpulan ini, majelis ini menjadi sebab Engkau curahkan rahmat kepada kami. Jadikan ya Allah majelis ini menjadi jalan dan pintu hidayah bagi kami. Allah ya Karim ya Rahman, jadikan majelis ini menjadi sebab terbukanya setiap doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sempurnakan dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sekali lagi sallallahu. Setiap sholawat 10 rahmat. Sallallahu sebagai bentuk cinta dan rindu kita kepada Rasul. Sholawat kita disampaikan kepada Rasul. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Silakan baca dengan penuh kerinduan. Ya Habib salam dengan penuh cinta. Salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wali, anta misbahu suduri. Sallallahu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah yang habis waktunya, tenaganya, pikirannya hanya untuk memperkenalkan Islam kepada kita. Yang kecintaannya kepada umatnya melebihi kecintaan beliau kepada anaknya. Alaihi wasallam. Sallallahu. Mulut baca sholawat, hati kita berdoa kepada Allah. Karena satu sholawat 10 rahmat. Hati menjerit yang ingin sehat, yang ingin murah rizki, yang ingin dibuka solusi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya muayyad, 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 ya muayyad,
Jangan bosan bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Semoga Allah izinkan kita untuk bisa membaca solawat tepat di samping makamnya. Sallallahu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki untuk bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi. Sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'a wajhakal ya Sa'ad ya Karimal walidaini hauduka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Terakhir, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sebenarnya sepaket nih Bunda. Ada keajaiban dalam sholat. Saya menyebut formula 3S Bun. Di keajaiban itu ada pada 3: sholat, sholawat, sedekah. Apa Bu? Sholat, sholawat, sedekah. Gedor pintu keajaiban itu di 3 pintu itu. Kita bekerja hanya akan menghadirkan peluang, belum tentu solusi. Tapi kalau ingin menghadirkan keajaiban, ketuk, gedor dengan 3 kunci ini: sholat, sholawat, sedekah. Allah menyimpan mutiara-mutiara keajaiban di sana. Sekarang kita akan bahas ada keajaiban dalam sholat. Insya Allah nanti kalau Allah panjangkan usia kita, ketemu lagi, kita bedah 3 kekuatan yang akan menghadirkan keajaiban hidup kita. Sekarang sholat aja belum tentu selesai nanti Bun. Karena biasa kami buat pelatihan untuk melatih supaya menemukan keajaiban dalam sholat ini minimal 6 jam. Sambil sholat, latihan sholat khusyuk, gimana cara rukunya, gimana cara sujudnya, di mana titik-titik keajaibannya. Tapi sayang, waktunya sekarang hanya 1 jam. Itu pun dibagi 3 katanya tadi. 1 materi, kemudian nanti sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Tapi nggak apa-apa, kita pembuka dulu Bun ya. Kita akan melihat bagaimana keajaiban di dalam sholat. Ibu Damang, alhamdulillah. Abdi sanes orang Padang Bu, orang Garut. Jadi ngomong bahasa Sunda aja ya, campur. Nembe 25 tahun di Padang. Tadi tos nonton profilnya. Nah, sekolah dulu di Al-Basariyah di Bandung, Bu. Tamat tahun 2000. Waktu tahun 2000 sering ikut kajian Darut Tauhid Agim. Tahun 2001 ngaceleng lah ke Padang, Bu. Kabeungkeut teu uih-uih deui. Pas usia waktu zaman Covid, ketika anak-anak libur dikumpulkan ku abdi, Bu. Anak-anak sekitar usia tamatan SD da saur buya kapungkur begitu. Maneh sing jadi jelema besar.
Apa orang besar? Kata Buya itu, orang besar adalah apapun profesi kamu, kamu tidak berhenti untuk mengajar Al-Quran. Itu amanat Buya dulu. Jadi orang besar di mata guru saya adalah apapun profesi yang selalu menyempatkan untuk mengajarkan agama. Ibu habis ngantor, ambil anak tetangga, simpan di rumah, ajarkan Iqra. Ibu orang besar. Dulu sih niatnya gitu Bun, dari santri 5 orang, kemudian bertambah jadi 15 orang, bertambah jadi 23 orang, dan alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih 600 dari 12 provinsi. No paling tebih Kalimantan, Garut, Bandung, Aceh, Bangka Belitung, Tanjung Balai, Karimun. Tahun ini yang daftar dari Garut saja pergi ke Padang itu 8 orang Pun. Nah, alhamdulillah mohon doanya Ibu tetehnya ayeuna bade ngembangkeun program Tajul Hufad di Banjaran ya. Namanya Santri Fastabikul Khairat. Nah, Bunda, jadi abdi teh orang mana, Bun? Garut. Bukan orang Padang. Lami di Padang di pesantren Tajul Hufad. Teteh, Ibu Damang, alhamdulillah. Saha nu tadi niat ka dieu bade ngaos ya. Niat bade ngaos, Bu. Saha nu ka dieu niatna diajak ku rerencangan. Teu gaduh niat sih, cuma diajak aja, aya. Aya anu tadi sumping ka dieu di bumi teu aya kegiatan sambil jalan-jalan engke siang linggih heula ka Masjid Al-Karomah aya. Teteh, Ibu, apapun alasannya itulah cara Allah mengundang Ibu. Apapun alasannya itulah cara Allah mengetuk hati kita. Allah maksa Ibu harus datang ke Dia. Ibu dipilih oleh Allah menjadi tamunya. Allah memilih kita untuk dimudahkan melakukan kebaikan, diantarkan ke sebuah amal yang mengantarkan kita kepada Allah. Makanya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang-orang yang mencintaimu. Antarkan aku kepada satu amalan yang dengan amalan itu membuat engkau jauh lebih aku cintai daripada yang lainnya. Inilah cara Allah mengajak kita, apapun alasannya, yang patut kita syukuri adalah alhamdulillah. Gening orang teh dipilih ku Allah, dikehendaki kebaikan. Mayuridillah bihi khair ista'malahu. Saur Rasulullah, orang yang dipilih oleh Allah untuk berada dalam kebaikan, maka dia akan dimudahkan melakukan kebaikan. Ibu, lamun ringan kita melaksanakan amal soleh, mudah kita melakukan kebaikan, ini satu alarm tanda Allah sedang menyapa Ibu dengan rahmatnya, dituntun dikehendaki dalam kebaikan. Oh ya awis Bu, mahal. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah yufaqihu fiddin, jadi gregetna teh neangan ilmu Bun. Orang yang ingin dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah, dalam pikirannya itu selalu bertanya, hari ini harus nambah ilmu, hari ini harus nambah amal, hari ini harus nambah iman. Jadi setiap hari harus 3 nambah ilmu, nambah iman, nambah amal. Nambah naon? Ilmu, nambah iman, nambah amal, nambah ilmu, nambah iman, nambah Pun. Kalau target kita setiap hari, kalau tujuan kita setiap hari, kalau gejolak batin kita setiap hari, itu bersyukurlah, sujud syukur. Itu tanda Allah sedang menuntun kita, membimbing kita, menghendaki kita kebaikan. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan,
greget nate brutal we kana amal teh. Ayeuna naonnya gitu. Ayeuna naonnya? Ayeuna teh salat duha ah. Salat zuhur udah, apalagi ya? Oh, salat sunat habis zuhur. Habis salat sunat apalagi ya? Zikir. Iya zikir. Dia tamak. Namun tamak teh bahasa tamak tuh bahasa Sunda tuh, Bu. Apa tuh tamak bahasa Sunda naon? Tamak, Ibu tahu tamak? Dia nggak pernah cukup, Bun. Selalu lapar, selalu haus, selalu ingin ditambah. Pokoknya hari ini rugi lamun teu nambah ilmu, rugi lamun teu nambah amal, rugi lamun teu nambah iman. Dan semua ketiga kebutuhan itu Allah cukupi hari ini Kak Ibu. Nambah amal ngalengkah di bumi Kak, masjid. Nambah iman, bertemu dengan orang-orang baik, saling tertular tuh Bun, energi positif keimanan itu. Nambah ilmu, jelas kita akan isi kajian. Dengan kajian itu mendengar qala Allah qala Rasul. Apa kata Allah, apa petunjuk Rasulullah, kan nambah ilmu. Ibu sudah dipuaskan. Orang yang setiap hari terpuaskan 3 hal ini, tidak ada yang mengalahkan, walaupun dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Bunda, karena waktu mepet, nanti kita batasi ya. Kita akan perpanjang lewat tanya jawab. Naon judul ayeuna, Bu? Keajaiban dalam sholat. Bu, Ibu hoyong hadiah, Bu. Hadiah naon? Pertama hadiah umroh gratis dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Jeddah, cucu Ibu yang bayar. Bon, sok sab berapa rakaat dalam sehari sholat? 17. Wah, pinter Ibu. Gitu hanya memeluk-peluk Ibu. Ibu atas gaduh dan bukunya tak can sok. Memeluk luka dari ruang pulih. Bu, pilih bade. Kita ada setiap hari ada kajian-kajian ruang pulih di TikTok, di IG, atau ini ruang pulih di bade manajemen hati. Silahkan aja nanti di TikTok kita setiap hari ada, di IG ada. Klik Ari Jauharudin ya. Mau konsultasi boleh, karena banyak yang konsultasi juga, konsultasi masalah, konsultasi keluarga. Kita dalam rangka membangun budaya watawasau bil haq watawasau bisabri, bahwa kita ini lemah sendiri, kita butuh teman yang menguatkan. Maka ruang pulih menjadi teman-teman curhat ibu-ibu ya. Boleh nanti Bu, kalau ada privasi DM saja, nanti insya Allah kita tanggapi. Bun, apa tadi? Sabaraha rakaat sadinten? 17 rakaat. Ini yang wajib saja Bu. Katinggalina ibu mah da teu cukup tu wajibnya. Wajah-wajah anake wajah-wajah solehah, cerah. Sehari 40 rakaat ibu mah katinggalina. Salat duha, salat tahajud, salat rawatib, salat surupnya, salat hajat, salat naon deui? Salat tasbih. Ada yang pernah salat tasbih enggak? Salat tasbih, salat tobat. Ibu, ieu mah nu wajib we. Sehari 17 rakaat. Lamun sasasih berapa sih? 17 kali 30 we. 500 lebih itu Bu. 510 rakaat Ibu. Setahun dah? Sebulan? Setahun 510 kali 12 seberapa Bu? 6.000 lebih 6.000 lebih kita pun dalam setahun ruku. 6.000 kali ruku kita setiap tahun.
Ibu setiap tahun 6.000 lebih sujud. Ibu setiap tahun 6.000 berdiri tegak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu setahun. Lamun usia ibu ayeuna sabaraha? Katinggalina lebih usia 15 tahun rata-rata. Sabaraha teteh? Anggap aja 50 tahun. Ya. Bu, pami ibu bapak yuswa 50 tahun, berarti sholatnya sabaraha tahun? Anggap saja ibu nggak pernah uzur, ya. Nggak pernah ada halangan. Lamun 50 tahun berarti sholat kita 40 tahun. Karena 10 tahun kita masih anak-anak, belum dicatat lah ku Allah. Orang serius sholat itu 40 tahun. Oh 40 kali genep ribu Gus 238.000 sekian itu pun kita kali ruku. Sujud Gus ribuan kali ibu, ratusan ribu kali orang sujud teh geuning. Udah ratusan ribu kali orang teh ruku, Bu. Udah ribuan kali kita tukun, meratakan, merendahkan dahi kita yang kita hormati, kita muliakan di tempat yang paling rendah di bawah. Sudah jutaan kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Sudah ratusan ribu kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ribuan kali ini ibu emut. Pernahkah dari ribuan kali kita melaksanakan sholat itu ada terasa satu keajaiban yang lahir? Pernahkah dari ratusan ribu kita sholat ini, berapa kali kita meneteskan air mata ketika kita sholat? Dari ribuan kali kita berdiri, duduk, ruku, sujud. Rokaat mana yang betul-betul ketika itu kita sedang besarkan Allah, kita kecilkan dunia, kita anggap enteng masalah, kita besarkan ampunan Allah? Seberapa kali emut? Jangan-jangan sampai sekarang tidak pernah terbuka keran air mata saat kita sholat. Jangan-jangan. Oh, pantas. Sholat kita nggak tajam, sholat kita nggak berfungsi, karena kita hanya sekedar berdiri, kita hanya sekedar duduk, kita hanya sebagai simbol, kita hanya sekedar formalitas. Belum menjadikan sholat sebagai jalan jembatan untuk mengetuk pertolongan Allah. Padahal kan Allah ngajarin pamihoyong aya kabutuhan sholat, namanya sholat hajat. Lamun hayang rizki sholat, namanya sholat duha. Lamun aya pilihan sholat, namanya sholat istiharo. Lamun loba dosa sholat supaya dihapus sagabeh dosana, namanya sholat tobat. Lamun ingin terangkat derajat kemuliaan sholat, namanya sholat tahajud. Barusan tadi pun saya setiap subuh ngabsen pengasuh-pengasuh. Ibu yang menulis nomor WA saya pasang di status WA saya. Guru pengasuhan yang tidak melaksanakan sholat tahajud dan sholat berjamaah seperti sumur yang kering. Orang datang ke sumur itu tapi tidak mampu untuk memberikan kesejukan dan tidak bisa menjawab rasa dahaga orang yang datang. Guru yang tidak sholat tahajud, guru yang males sholat berjamaah seperti tukang galon nawarkeun cai tapi anu nungtun galon kahausan. Saya pun ngingetin, saya sampaikan kepada pengasuhan, saya sampaikan kepada guru-guru,
Asalkan sholat tahajud dan sholat berjamaah dijalankan dengan istiqomah, kalian jangan takut pondok kehilangan santri atau rizki. Saya percaya aja itu, Bu. Saya percaya bahwa kesuksesan itu ada pada sholat. Hayya 'alas sholat, terus hayya 'alal falah. Teu aya jarak, Bu, di sholat ka sukses deh, Bu. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maneh hayang sukses saura Allah, hayang sukses hayya 'alal falah, hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Bu, hayya 'alal falah itu kan artinya itu. Kamu mau bahagia, kamu mau sukses, kamu mau berhasil, kamu mau hebat, hayya 'alas sholah. Tetebih jarak teh di sholat kafalah teh tetebih, Bu. Setiap hari Allah memerintahkan muazin untuk senantiasa mengetuk hati kita. Anu nuju buka dagang, hayang sukses, sholat, kalian sukses. Hei, yang sedang belajar menuntut ilmu, kalian ingin hebat. Yo, jangan sampai ilmu melalaikan dan menjauhkan kamu dengan Allah. Ilmu itu adalah jembatan yang membuat kamu semakin dekat dengan Allah. Apapun kamu menuntut ilmu, jadikanlah ilmu itu untuk mendekatkan kepada Allah. Kamu sukses menuntut ilmu. Saya percaya, Bu, kesuksesan itu ada pada sholat. Ibu gaduh hutang, mau semangat gaduh, tong ningalikeun teh gitu. Ibu serius, saya percaya, Pun. Serius, Bu. Bu, punya penyakit menahun tidak sembuh-sembuh. Ibu percaya? Bukan kata saya, Bu. Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saur Allah. Kamu butuh ya? Banyak keinginan ya? Banyak masalah ya? Kamu sih cari solusinya ngetuk pintu yang lain. Aku bukakan deh pintu keajaiban. Semua masalahmu selesai di sini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayo ketuk pertolongan Allah dengan sholat. Kenapa kita mencari solusi yang lain? Kenapa kita sibuk mengobrak-ngabrik? Kita sibuk mencari jalan yang lain, sementara kita lupa untuk mengetuk pintu yang sudah Allah janjikan. Makanya ada seorang santri bertanya kepada syekh ulamanya, "Syekh, hidup saya berantakan, hidup saya kacau, hidup saya banyak masalah." Ini serius, Bu, percakapan antara seorang murid dengan seorang ulama ahli hikmah. Apa kata ulama itu? Iza fasadat hayatak, kalau hidupmu hancur, kalau hidupmu berantakan, kalau hidupmu tidak terurus, fa'lam annal khalal, sesungguhnya ada pada kekosongan. Kekosongan apa? Antara hubungan kamu ma Allah, fa asliha. Maka kalau hidupmu berantakan, rapihkan hubungan kamu dengan Allah. Nanti Allah akan rapihkan hidupmu. Nah, saya senang dengan kata-kata ini, Bu. Rapihkan hubungan kita dengan Allah, Allah akan rapihkan hidup kita. Bereskan hubungan kita dengan Allah, Allah bereskan masalah kalian. Selesaikan hubungan dengan Allah, nanti Allah yang akan selesaikan semua urusan beratmu. Angkat tanganmu kepada Allah. Ketika kamu ngangkat tangan, aku yang akan turun tangan untuk menemanimu. Ngangkat tangan dalam apa? Allah. Nawan ngangkat tangan teh? Salat ya.
ngangkat tangan teh salat, kedua ngadoa. Ingin baik hubungan, perbaiki hubungan dengan Allah. Ibu percaya tuh? Coba ada yang pernah mengalami keajaiban lewat sholat nggak? Saya kasih hadiah pun. Ada nggak? Oh Ustaz sombong? Bukan sombong. Kita ingin berbagi, miracle itu ada. Ayah. Sok mangga teteh. Sok. Mana teh Khalifah? Teh Khalifah masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, ibu di mana? Dari mana? Ibu dari Padawulun, Desa Padawulun. Padawulun, Bandung. Majalaya. Majalaya. Namina Ade Rohayati. Ade Rohayati. Bu Ade Rohayati. Masya Allah. Waktu di Payun abdi teh hoyong umroh. Di Payun teh nuju salat duha teh nuju khusyuk bisanya. Juk katingal we ieu pintuna Masjidil Haram nya katingal Masjidil Haram pintuna bari aya ngaos murotal di dinya teh. Aduh abdi teh nuju salat duha. Ya Allah, itu ketinggal pisan Masjidil Haram pintuna. Sehingga mungkin Allah tanakdirkeun deui abdi eta waktu nu kahiji ayeuna nu kadua. Mungkin Allah bakal nakdirkeun deui ka abdi tiasa ka Masjidil Haram. Tah lami tidinya ya Allah pami ditakdirkeun deui segerakeun abdi angkat ka Masjidil Haram eta teu katos lami tidinya 2 minggon berangkat. Ya Allah sujud syukur tidinya abdi langsung angkat deui. Allahu Akbar. Eta keajaiban nuju salat duha. Abdi nangis pisannya hoyong angkat deui dina eta bari angangkatkeun ieu ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata syarikalah. Masya Allah. Bun, ibu percaya bahwa keajaiban itu ada ya, dan keajaiban itu terbuka lewat pintu doa, lewat pintu sholat. Ibu, apa yang dimaksud dengan keajaiban? Keajaiban itu sesuatu yang datang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dicerna oleh logika kita, dan datangnya tanpa diduga tiba-tiba. Keajaiban itu surprise pun. Dia hadiah kado terindah dari kesungguhan doa kita kepada Allah. Banyak orang yang naik haji bukan karena kuat fisiknya, bukan karena mampu materinya, tapi karena kuat doanya dan besar kesungguhannya. Dalam apapun kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah memilih kepada siapapun, kepada orang yang mampu, tidak pun. Tapi Allah akan mampuhkan jika Allah pilih. Yang datang ke masjid ini bukan yang mampu, tapi yang dipilih Allah, Allah mampuhkan. Kalau bicara tentang mampu, yang lebih sehat daripada kita banyak, yang lebih lapang waktunya daripada kita banyak. Apakah Allah berikan kepada mereka sebagaimana Allah berikan kepada kita?
Teteh bade ka mana? Bade pangaosan, teu nyandak artos, Bu. Allah mampukan, datang temannya, Bun, angge motor, ece bade ngiring, teh, Bun. Doa, lanjutkeun, Bun. Ada yang mau disampaikan lagi? Alhamdulillah dipayun teh atos angkat sangkantenan ibu teh maksud hoyong sarang-sarang ustad anu ngabimbing di masjid. Amin. Abdi di ditu alhamdulillah ustad oge tiasa angkat bisa sareng abdi ti payun teh angkat teh opatan anu dicanak ku abdi alhamdulillah tahun kapayuna abdi tiasa angkat deui tina bonusna eta tiasa ngajak eta alhamdulillah ku Allah dipasian kabarokahan tiasa angkat deui nu katilu kalina. Amin. Ibu kapikir ibu bisa angkat? Henteu kaimutan tiasa angkat deui. Tiba-tiba ada. Dimudahkan rezeki. Alhamdulillah dimudahkan. Ibu sok ayeuna engke wengi nya ketuk keajaiban. Minta apa yang kita mau, sandarkan apa yang kita butuh. Bukankah Allahus Somad, Allah tempat sandaran kita? Kita lemah, Allah kuat, kita miskin, Allah kaya, kita tidak berdaya, Allah maha berkuasa. Dulu kita telanjang, Allah yang ngasih kita pakaian. Dulu kita miskin, Allah yang memberikan kekuatan. Dulu kita tersesat, Allah yang memberikan petunjuk. Tidak sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada sayan ayyakula. Gugah ibu jam 3 abdas amparkeun sajadah, buka lomari, cari parfum yang paling harum, ganti pakaian yang paling bersih. Jangan kalah oleh Ipan Gunawan. Kenal Ipan Gunawan? Di mana kenal? Teh Bu, abi aya gaduh nengok podcastnya. Malu saya Bu ditampar oleh Mas Ipan Gunawan tuh. Salah satu beliau ditanya, Ipan Gunawan, apa kata beliau? Beliau sudah banyak membangun masjid di Jepang Bu. Yang paling menarik saya, apa kata Ipan Gunawan ketika ditanya oleh Dr. Richard tentang sholat? Salah satunya kata Ipan Gunawan, tidak ada pakaian yang lebih mahal yang aku pakai kecuali pakaian saat aku menghadap kepada Allah. Kalau cari sejadah, aku cari sejadah yang paling mahal, karena aku ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Allah daripada menghadap kepada raja, daripada menghadap kepada presiden. Aku cari parfum yang paling mahal. Setiap kali sholat aku mandi setiap habis sholat. Bu, Ipan Gunawan Ustaz sanes artis yang sering difitnah, artis itu ternyata kehidupannya gini-gini, enggak Bu. Kalau saya sejadah, cari sejadah yang paling mahal. Kalau saya pakai parfum, cari parfum yang paling mahal. Kalau bisa sekarang, kata beliau, saya sudah tidak lagi berpikir dunia. Justru ketika saya tidak berpikir dunia, dunia itu datang kepada saya. Ditanya oleh Mas Richard, Dr. Richard, jadi apa kegiatanmu sekarang? Kegiatanku sekarang hanya nunggu sholat. Selesai zuhur, saya nunggu asar. Selesai asar, saya nunggu maghrib. Hidupku hanya untuk nunggu sholat. Kurang nunggu naon? Ketika kita sandarkan kepada yang kuat itu Allah. Allah tidak pernah rapuh, Allah tidak pernah jatuh. Tapi ketika salahnya kita sering menyandarkan kepada yang lemah, sehingga yang lemah jatuh, kita ikut runtuh. Apa yang lemah yang sering jatuh? Dunia. Ibu pamit tegaduh artos kasaha ibu milarian mengatasi masalah tanpa masalah. Kabang tos terakhir ke Allah tenanawan Allah dijadikan
sesuatu tempat pelarian nggak apa-apa. Ayeuna robah Bun. Ibu sakit, pertama ibu cari siapa? Sakit, pertama ibu cari siapa? Cari dokter, cari Apotek. obat, cari obat. Bagus, itu kan bagian daripada ikhtiar. Bagus. Gak apa-apa. Visi kita menyandarkan kepada keilmuan, dokter hati kita pautkan kepada yang Maha Penyembuh, Allah. Masalahnya kita baru sadar itu ke Allah kalau sudah mentok semua jalan. Baru terpikir. Ketika semua pintu tertutup, baru kita lari kepada Allah. Tapi apakah Allah marah? Tuh baiknya Allah tuh. Makanya salah satu sifat Allah tuh sabur. Allah tuh sabar, Bun. Walaupun sering diduakan oleh kita. Nah, ayeuna mah Bun, Allah dulu. Pinter ibu, jadi ayo ngasih hadiah ke ibu. Tadi Allah dulu, terus Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Ulangi deh. Allah lagi. Allah, Allah dulu, sok sami-sami. Allah dulu, terus Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah terus. Awas nyebutnya. Ayeuna mah Bu, mun ayeuna naon teh? Allah dulu. Papa tijalikeun Allah. Pareum lampu Allah. Baterai seet Allah. Punten. Waktu Abi dulu sering ke Darut Tauhid, Bun. Ini cerita Agim. Agim tuh dulu pernah dicandak ke psikiater. Psikiater itu kan yang bermasalah jiwa ya Bu ya. Nah aneh Bun. Nah buat aneh. Jadi sendal sisirangan Allah pertemukan lagi sendal saya dengan jodohnya Agim. Lamun ayah Bu, ban bocor, Allah, ban saya bocor, ya Allah, pertemukan saya dengan bengkel yang dekat. Agim, kan dianggap orang yang lari kepada Allah dianggap. Pada just tauhidnya kuat ya tuh Bun. Ini gaya hidup orang-orang dulu. Kata Sayyidah Aisyah, kami mati lampu ngomong ke Allah. Kami kalau masak kurang garam minta ke Allah. Budaya ini sekarang yang tenggelam dan hilang. Ke Allah kalau sudah kepepet. Naik pesawat, poho Allah. Tiba di turbulensi, Allah. Pakai mobil, lupa baca doa, rem belum, baru nyebut Allah. Sekarang ganti rumus supaya dapat keajaiban. Udah ibu, percayakan saja kepada Allah. Allah tidak menunggu siapapun yang sempurna. Siapa yang tidak sempurna? Siapa yang buruk? Yang Allah yang berarti yang Allah tolong mereka yang jujur dan percaya. Yang Allah tolong yang jujur dan percaya. Siapapun, saya tersempurna ya Ustaz nggak doa. Justru siapa yang tidak sempurna? Kita dengan iblis. Iblis saja berdoa kepada Allah diijabah ke Allah. Iblis, ku sabab yakin iblis kan Bu? Apa doa iblis? Allah panjangin umur saya dong. Dipanjangin umur. Ya Allah, sehatkan saya untuk bisa melaksanakan proyek supaya menggelincirkan manusia. Makanya belum pernah ada rumah sakit iblis kan. Iblis mah tara stroke Bu, tara sakit gigi, sehat Bu. Doanya diijabah. Iblis saja percaya, kenapa kita ragu? Yang membuat doa kita tidak tajam, sholat kita nggak tajam, karena orangnya kita percaya. Ya, sekarang percaya Bun. Nanti praktek ya Bu.
janji ya kepada diri sendiri. Sok ibu punya masalah? Punya, semua orang pasti punya masalah. Katingali. Katingali wajah-wajah bermasalah. Sadayana bikin aduh masalah. Bu, oke. Serius bu. Nanti bu, persiapan gak apa-apa. Ya Allah, saya akan menghadap kepada Engkau ya Allah. Nanti wasta'inu bisabri wa sholat. Bukan sholat wajib, sholat hajat. Bu, ibu, wudu yang terbaik. Serius bu. Bu, boleh ibu sharing nanti, silahkan sampaikan ke pengurus. Kalau ketemu lagi dengan saya, sharing sebagaimana ibu nanti sharing ke saya. Ibu, asal ibu lakukan 2 hal. 1, ibu betul-betul butuh. 2, ibu perbaiki wudunya, perbaiki adabnya, perbaiki bacaannya, perbaiki waktunya. Bu, dari mulai wudu ya. Coba ibu wudu yang paling baik seumur hidup kita. Kan biasanya wudu bu Cepat cetes. asal basa. Kumaha bu? Kumaha teh? Kieu teh nah. Teh gitu. Teh serius. Nanti wudunya wudu yang terbaik. Bu ningali cai teh. Bersihkan noda-noda saya yang membuat saya terhalang doa tuh karena kotor saya tuh ya Allah. Ya Allah, jadikan air ini menjadi wasilah gugurnya semua virus-virus, kotoran-kotoran, toksit dosa kita. Karena aku mau bertemu dengan Engkau ya Allah. Biar glowing. Bodi patepang sareng KDM saja, Bu. Tos di kebun, kesang baseuh, ngangge sendal sisirangan, datang ke kantor gubernur, Bu. Ku satpam di kumaha, Bu? Usir. Ibu-ibu majelis Al-Karomah nanti hari Kamis diundang spesial khusus ke kantor gubernur, langsung bertemu dengan KDM. Ayeuna dinten naon ayeuna? Cina Sabtu. Ayeuna dinten Sabtu. Irahanya Kemis Gusti kuat. Kemis. Pas dinten Salasa ka mana? Ka pasar mese sendal anu sae. Bade ketemu Pak DM, Bu. Malam Kamis, Bu. Bulak-balik gonta-ganti jilbab mananya nu sae nya. Ieu teh cocok naros ka putrana. Cocok teh mamah ngangge jilbab koneng ieu. Sabaraha kali gonta-ganti percobaan pakai jilbab? Bu ketemu KDM? Ketemu KDM, Bu, persiapannya sudah sejauh itu. Kita ketemu dengan Allah. Mana usaha kita? Apa yang sudah diberikan KDM kepada ibu? Belum ketemu aja. Apa yang sudah Allah berikan kepada ibu? Banyak. Kata di Tega sekali. Aku yang jor-joran memberi kamu, menyelamatkan kamu, membimbing kamu, mengijabah doa kamu, memberikan pertolongan yang tidak diduga kepada kamu, memberikan banyak kejutan-kejutan kebahagiaan kepada kamu. Ada 2 panggilan yang bentrok, kamu dahulukan dia daripada aku. Ibu, percobaan kayaknya lereskeun wuduna. Loh. Mana heula wudu teh? kanan dulu. Basuh tangan dulu. Aya praktekna ieu ge Bu. Dikaji we ku kedokteran mah. Nanti kalau dalam pelatihan ada masanya Bu, kita bedah Bu keajaiban-keajaiban dalam wudu, keajaiban-keajaiban dalam gerakan salat, keajaiban-keajaiban dalam doa. Ayeuna mah gambaran umumna we. Pokoknya intinya ibu perbaiki wudu ibu saja. Nikmati wudu itu Bun.
Lo, Bu, kena air, ingat di wajah teh aya naon? Hah? Di wajah teh aya naon? Hah? Di wajah teh aya naon? Bu, di dieu teh sumber pegunungan dosa kita di sana. Mata, mulut, sok kumur-kumur, muntahkan, bersihkan, supaya apa? Kita bersih ke hadapan Allah, glowing di hadapan Allah. Wudu, perbaiki wudunya, ge wenginya. Teu naon lambat ge 5 menit tapi nikmat, Bu. Tenang gitu. Apa bukti wudu kita baik? Kalau ibu merasakan ketenangan setelah wudu. Lamun tenang sebelum wudu, jangan-jangan masih ada masalah dengan wudumu. Ulangi lagi, ya. Siap teh? Iya. Kan kita mengetuk keajaiban ya. Iya. Terus ibu wudu, ke sholat. Teh, sing saya jilbab nanya. Allah mah nggak butuh yang mewah, Allah mah yang butuh yang baik, ya, yang bersih. Mun bisa, Bu, anu paling mewah. Bukankah kita ketika sholat mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kan yang harus diprioritaskan Allah dong. Teman kecil, wali kota kecil, bupati kecil, gubernur kecil, presiden kecil dibanding sarang Allah. Bu, harus lebih dong performan kita di hadapan Allah. Sejadahnya yang bagus dong, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai, Bu, jilbab lebih bagus daripada sejadah. Sejadah di tahun 94 masih tak kena sejadah. Ibu jilbab gaduh sabaraha di bumi? Kacamata gaduh sabaraha? Mukena teh geus 4 jahitan ieu teh, Bu. Kumaha rek salat rek kusuk ya, Bu? Bu, harus adil dong. Kita untuk urusan dunia dicari yang paling mewah, tapi untuk akhirat kita cari pilih yang paling murah. Lamun kurban, paket pertama 3.800.000. Aya nu mirah teh. 2.800.000 teh. Umroh. Harga umroh 42 juta supaya ibadah nyaman, dekat dengan masjid, bisa sholat tahajud. Ada yang 21 juta. Ibu pilih yang mana? Untuk akhirat, nah buat anu murah. Untuk dunia, kenapa harus mewah? Sebaliknya dong, Bu. Ya, Bu, nanti yang terbaik ya. Adabnya yang terbaik, bacaannya yang terbaik. Bu, silahkan tunggu keajaiban ya, seperti ibu tadi. Ada satu doa yang pasti diijabah oleh Allah ketika dalam keadaan sedang sujud. Boleh teteh ece berdoa kepada Allah dalam keadaan sujud. Ngangge bahasa Indonesia wios, bahasa Sunda teu naon. Tidak ada jarak yang paling dekat hubungan seorang hamba dengan Rabbnya selain daripada sedang sujud. Nikmat sujud itu. So, 30 menit sujud. Tumpahkan, ceritakan, munajatkan, bisikan. Tidak semua masalah selesai pun dengan pikiran, tapi kadang-kadang masalah hanya selesai di atas saja. Teh pilih aya nu naros teh Khalifah, mangga pilih aya nu naros, Bu. Tos lebih tuh 30 menit. Mangga. Oke, bismillah, masya Allah ya. Tadi apa Ibu? Allah dulu, Allah lagi, terus Allah terus, masya Allah ya. Jadi ternyata kita sibuk-sibuk perbaikin hidup, padahal yang rusak adalah
sholatnya. Alhamdulillah hari ini kita diingatkan kembali ya. Baik, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Kita cuman kasih untuk 3 orang saja Ibu ya. Dan insya Allah nanti untuk penanya 3 orang ini akan dikasih buku karya Ustadz. Baik, langsung saja. Ada yang mau bertanya? Oke, kita mulai dari Ibu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Ibu Neni. Bade tumaros Pak Ustad, upami wudu nuju kaayaan make up tebal saha teu nepieun teh. Hatur nuhun. Baik, terima kasih. Kalau misalnya wudhu, wake up-nya masih tebal, sah apa enggak? Ini Ustadz mau langsung jawab atau mau ditampung? Oke, kita tampung lagi. Tadi kalau nggak salah ada yang ngacung, yang mana ya? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan sholat, tapi dalam sholatnya suka, misalkan gini, dalam rakaat, kok ini 3, kok ini 4, padahal sholat maghrib itu cuma 3 rakaat. Kalau biar khusyuk, gimana caranya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Oh baik, lupa rokaat Ibu. Oke, gimana caranya untuk khusyuk ya? Suka lupa rokaat ya? Kurang fokus. Baik, satu penanya terakhir Ibu, yang paling ujung. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nepangkeun nami abdi Tanti Tidayah Kolot. Abdi alhamdulillah sok ngamalkeun salat rawatib. Salatu rawatib nu karitun Pak Ustadz. Ngan akhir-akhir ayeuna abdi sok kalangkung wae kabobohan wae salat Isya. Ai langsung juga masuk langsung dikerjakan salat Isya tabuh 1 tabuh 2 oge nya Pak Ustadz. Sok kabobohan biasa nonton TV di kamar sok lep bae bobo. Anu bade ditaroskeun salat rawatib anu katinggal kabobohan hatiasa dikerjakan atau parduna hungkul. Hatur nuhun diantos jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 dulu Bu ya. Ini lebih kepada fikihnya. Ibu, tong kandel teuing bedaknya tehnya. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kadar kita Bu. Kalau sudah dibersihkan lewat nanti anu tukang ngebersihkan teh naon teh bersihkan minyak teh Bu. Nah, kita tong dihamplas tong. Mun geus wudu teh masih kene aya ya udah sebatas itu Bu ya. Sama seperti pakai tato ya. Pakai tato, tapi mun tiasa ya ikhtiar sesuai dengan kemampuan Ibu ya. Kalau sudah merasa Ibu bersih walaupun fisiknya nampak ada atau udah kumaha deui geus sabaraha kali ieu. Nah, baru la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan usaha dan keikhtiar Ibu, Bunda ya. Nah, makanya udah Bun, yang pakai bedak bersihkan sebatas yakin kita ini bersih. Walaupun masih kene aya warnana anu menempel. Ya udah, kita sudah maksimal ya. Itu Bun. Kedua tadi teteh sering hilap. Hilap itu sebagian daripada dulu Rasul ada sahabat yang hilap. So Rasulullah itu tina setan ya. Makanya tuh hebatnya setan tuh. Setan gak akan berhenti menggoda kita sampai saat detik nafas terakhir. Setan hanya berhenti ketika kita mendengar kalimat Allah dibacakan. Jadi di saat spasi itu setan datang deui teh. Di lamun aya nu azan, setan teh lari. Bahkan dina hadis disampaikan sampai terkentut-kentut setan. Saking sieuna. Geus beres adzan datang deui siga ucing gitu Bu. Makanya disebut ucing-ucingan. Ucing itu kan walaupun diusir dia datang lagi. Selesai azan datang deui setan teh. Komat lumpat deui. Geus komat setan datang deui. Datang kemana? Dia ikut di sela-sela
barisan orang yang tidak rapih dalam sholatnya. Makanya Rasulullah sangat disiplin sekali kepada para sahabat. Ayo rapihkan barisan kalian, karena aku melihat ada anak-anak setan seperti domba-domba yang masuk di sela-sela barisan kalian. Sing dempet ibunya, itu bagian daripada ikhtiar. Lupa itu tenang naon, lupa mah. Karena lupa itu juga bagian daripada naluri kita. Kita sebagai manusia lupa. Pami emut ditambah deui pami emutna atau sholat ke sujud sahwi. Lupa, Rasul juga sering lupa. Kumaha carana teu lupa? Da kumaha urang geus didesain oleh Allah pelupa. Sami seperti abi Bu, pami atos lupa abi teu. Kebiasaan abi mah pami atos lupa sok teh emut gitu. Sami kan? Ya, gitu. Nah, astagfirullahaladzim, istighfar. Itu mah memang desainnya Allah mendesain kita seperti itu. Sumyal insan binisyani, kita disebut insan karena pelupanya. Anu teu lupa teh naon? Batur nginjem ka urang teu lupa. Nagih hutang teu lupa. Nu sanesna mah lupa. Ibu, enggak. Tadi teteh sholat rawatib. Bu, ada namanya Ummi Habibah. Ummi Habibah itu istrinya Rasulullah, Bu. Ika sahur Ummi Habibah tuh, saya pernah dinasihatin oleh Rasulullah. Sayang, kamu mau nggak rumah nanti di sorga? Kata Rasulullah, ya mau dong. Allah buatin kapling rumah di sorga. Biarlah rumah di dunia kita seperti ini. Bunda, rumah Rasulullah itu, Bun, tengok yang sekarang di pemakaman Rasulullah hanya sebatas ukuran mungkin 8 kali 5 meter. Pemakaman itu rumah Rasulullah. Rasulullah beratap tidur di pelapah kurma. Begitu juga istri-istri Rasulullah. Bahkan sampai Sayyidah Khadijah, 3/4 kota Mekah itu milik Sayyidah Khadijah. Ketika beliau menikah dengan Rasulullah, menjadi orang yang semiskin-miskinnya. Bahkan dalam pakaiannya ada 40 tambalan dalam pakaiannya. Semua beliau korbankan untuk perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidah Khadijah pernah bicara dengan Rasulullah 2 hari sebelum wafatnya Rasulullah di satu bukit namanya Sofa. Berdua ngobrol dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sayyidah Khadijah, enggak nyesel kamu nikah sama aku. Emang kenapa? Dulu 3/4 kota Mekah ini adalah tanahmu. Kamu tuan tanah dulu. Kamu dihormati, kamu dihargai. Kamu orang terpandang, kamu orang terkaya. Kemudian nikah sama aku, habis semua keuanganmu, habis semua materimu. Bahkan aku lihat ada 40 tambalan di pakaianmu. Kemudian Sayyidah Khadijah, mana bisa aku menyesal? Bukankah ini keberkahan bagiku? Wahai Rasulullah, aku sadar usiaku terpaut panjang, terpaut jauh dengan engkau. Jika sekiranya suatu saat aku tidak bisa menopang lagi dakwahmu, karena Allah lebih dulu memanggil aku, sementara engkau masih berjuang dan membutuhkan aku. Seandainya aku sudah berada di bawah tanah, jika engkau menyeberangi sebuah lautan dan engkau tidak ada sampan, bongkar kuburanku, jadikan tulang-tulangku menjadi sampan untuk menyeberangi engkau ke lautan. Seperti itulah perjuangan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ya Muhammad, Raja Najasyi, aku lihat bertemu dengan mereka, kursinya saja, dipannya saja, pakaiannya saja, pakaian-pakaian mewah dan kerajaan yang pantas untuk mereka kenakan. Engkau pemimpin kami, engkau khalifah kami. Aku melihat di belakang punggungmu ada barisan bekas-bekas pelapah kurma. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, mali li dunia, apa urusan saya untuk di dunia? Rumahku bukan di dunia, rumahku nanti di akhirat. Kenikmatanku bukan di dunia, kenikmatanku nanti di sorga. Itu pula yang disampaikan Rasul kepada Ummi Habibah, istrinya. Ummi Habibah, mau nggak aku buatin kamu di sorga? Allah yang akan membuat kapling rumah di sorga.
Dengan apa ya Rasulullah? Kerjain ya sholat rawatib 12 rakaat setiap hari mengiringi sholat fardu. Jadi rawatib ini yang mengiringi sholat fardu. Nah Ustaz aya nu 10 mah riwayat Ibnu Umar. Lamun 12 mah riwayat Umi Habibah. Mana anu 12 rakaat teh? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi 12. Lamun anu 10 bukan 4 rakaat sebelum zuhur, tapi 2 rakaat sebelum zuhur. Yang 12 atau 10 itu namanya rawatib muakkad. Bun, yang ditekankan. Tapi boleh nggak sholat sunat sebelum asar? Boleh, namanya goir muakkad. Bahkan Rasul menganjurkan, kalian ingin dirahmati Allah, kerjain deh 4 rakaat sebelum asar. Bahkan para sahabat di zaman Rasulullah, kalau nunggu maghrib, mereka itu sampai nunggu di tiang-tiang. Selesai azan langsung sholat sebelum maghrib. Boleh sebelum maghrib? Boleh. Namanya sholat sunat rawatib goir muakkad. Yang tidak boleh 2 setelah subuh dan setelah asar. Yang paling penting 2 rakaat sebelum subuh pun Rasul hampir tidak melupakannya, selalu menjalankan walaupun dalam keadaan sakit atau musafir. Pernah Rasul sholat asar, habis asar ditaros buku istrinya, ya Rasul sholat apa? Kan gak ada sholat ba'da sholat asar. Aku lupa dulu tadi tidak melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, sekarang dikodok. Bahkan kata para ulama boleh dikodok kalau kita lupa, saking pentingnya. Bu, kita buat ya kapling di sorga sekarang, kita rintis sekarang dengan melaksanakan sholat sunat rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat. Oke.